Namanya selalu disebut saat ada wabah penyakit. Siapakah Juli Sulianti Saroso Yanti Saroso? Munculnya penyakit infeksi menular seperti H5N1, flu burung, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS, dan yang terbaru coronavirus disease 19, COVID-19, masih menjadi masalah kesehatan dunia. Untuk menangani penyakit-penyakit tersebut, diperlukan sarana prasarana khusus agar tidak menjadi wabah, apalagi pandemi dunia. Masalahnya, tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas yang memadai untuk menghadapi virus atau penyakit menular tersebut. Di Indonesia sendiri, tiap kali ada penyakit menular yang berpotensi menyebar luas, Rumah Sakit Penyakit Infeksi, RSPI, Juli Sulianti Saroso Yanti Saroso selalu menjadi rujukan utama. Di sana, orang yang diidentifikasi terjangkit penyakit menular, diisolasi agar penyebarannya tidak meluas. Mengapa RSPI Juli Sulianti Saroso Yanti Saroso yang dipilih? Sebabnya, fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di sana dianggap layak untuk mencegah penyebaran penyakit infeksi menular. Namun, di balik lengkapnya sarana prasarana yang tersedia di RSPI Juli Sulianti Saroso Yanti Saroso, tahukah kawan GNFI, siapa sosok yang bernama Juli Sulianti Saroso Yanti Saroso itu? Dia adalah seorang dokter wanita di masa awal kemerdekaan. Lahir dengan nama Juli Sulianti Saroso Yanti, 10 Mei 1917, di Karangasem, Bali. Juli Sulianti Saroso, sapaan akrabnya, datang dari keluarga terpandang. Ayahnya juga merupakan seorang dokter, yang bernama Dr. Juli Sulianti Saroso Aiman. Juli Sulianti Saroso muda memulai riwayat pendidikannya dari sekolah gimnasium di Bandung pada 1935. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Kedokteran Geneeskunde GHG School, GHS, di Batavia dan berhasil menamatkan studinya pada 1942. Menurut wartawan Tiga Zaman, Rosihan Anwar, Juli Sulianti Saroso memang memiliki daya tarik tersendiri. Dalam obituari Profesor Dr. Juli Sulianti Saroso Yanti Saroso yang dia tulis di Harian Kompas, 3 Mei 1991, Rosihan menyebut bahwa Juli Sulianti Saroso sudah menonjol sejak dia masih menjadi mahasiswa kedokteran. Di zaman penjajahan, tidak banyak jumlah dokter wanita Indonesia dan Syul termasuk yang menonjol. Sebagai mahasiswa kedokteran, ia menarik perhatian karena cantik, lincah dalam pergaulan, dan karena dia sport girl, gemar bermain tenis. Ia bergerak dalam lingkungan yang oleh wartawan Zentgraaf dari De Java Bode disebut dengan istilah De Javaan Selite in Batavia seperti keluarga dokter. Urip, Dr. Latif atau Dragenten Families van Bandung, Buitenzorg, Cianjur yang sosialisasi mereka dijepret fotograf dan dimuat dalam majalah Belanda De Orient, demikian tulis Rosihan. Menjadi dokter dan aktivis politik lulus dari GHS, Juli Sulianti Saroso bekerja di Centrale Burgerlijke Ziekenhuis, CBZ, atau yang sekarang dikenal dengan Rumah Sakit Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM. Pada masa-masa ini, dia turut aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menurut Rosihan Anwar, Juli Sulianti Saroso sebenarnya seorang dokter yang cenderung apolitis, tak menaruh minat pada persoalan politik. Namun, masa pendudukan Jepang, 1942 sampai 1945, dan agresi militer Belanda II, 1945 sampai 1949, mengubahnya menjadi lebih peduli dengan perjuangan kemerdekaan dan memutuskan untuk turut aktif. Kala itu, Juli Sulianti Saroso dengan cekatan menolong para pejuang yang terluka di garis depan. Tidak hanya sebagai tenaga medis, dia juga aktif mengorganisasi dapur umum demi memenuhi kebutuhan para gerilyawan yang masuk kota. Sebagai dokter wanita, Juli Sulianti Saroso dikenal sebagai pribadi yang berani. Tanpa kenal takut, dia terjun di front Tambun, Jawa Barat, Gresik, Demak, dan Yogyakarta. Karena keberaniannya, ia sempat ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda selama 2 bulan di Yogyakarta, dikutip dari Historiaid.
Juli Sulianti Saroso yang saat itu menjadi dokter penyakit anak di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta, juga aktif dalam sejumlah organisasi wanita. Tercatat, dia menjadi anggota Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia, KOWANI, dan aktif di Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia sebagai perwakilan Pemuda Putri Indonesia, PPI. Bersama teman-temannya, dia juga membentuk Laskar Wanita yang diberi nama Wanita Pembantu Perjuangan, WAPP. Dalam hal berpolitik, Juli Sulianti Saroso dimentori oleh Subadio Sastrosatomo, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, yang kelak menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Sosialis Indonesia, SI. Salah satu catatan sejarah aktivitas Juli Sulianti Saroso dalam dunia politik adalah, pada November 1947, bersama Sunarjo Mangunkusumo dan Utami Suryadharma, dia menjadi delegasi yang mewakili KOWANI dalam Inter-Asian Women Conference di India. Juli Sulianti Saroso kan gerakan keluarga berencana tapi ditolak selepas Perang Kemerdekaan. Juli Sulianti Saroso kembali fokus dalam dunia kedokteran. Dia bekerja di Kementerian Kesehatan sejak 1951 hingga pensiun di tahun 1978, dengan berbagai posisi. Prestasinya mengagumkan. Kecerdasan dan keterampilannya di dunia kedokteran membuatnya beberapa kali mendapatkan beasiswa dari organisasi bertaraf internasional. Dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dia diberi kesempatan untuk belajar kesehatan ibu dan anak di negara-negara Eropa. Sepulangnya ke tanah air pada 1952, dia membawa banyak ide untuk diterapkan di Indonesia, khususnya tentang pengendalian angka kelahiran melalui edukasi seks dan gerakan keluarga berencana. Dengan penuh semangat dia meminta pemerintah untuk membuat keputusan-keputusan yang mendukung penggunaan kontrasepsi melalui sistem kesehatan masyarakat, tulis Terence Hahal dalam People, Population, and Policy in Indonesia, dikutip dari Historiaid. Juli Sulianti Saroso mulai menyuarakan idenya. Melalui siaran RR Yogyakarta, dia menyampaikan pidato dalam rangka menggalang dukungan pemerintah. Namun, Mohammed Hatta yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, marah mendengarnya. Hatta menganggap, diskusi mengenai hal itu kurang tepat disampaikan di ranah komunikasi massa, karena itu merupakan urusan masing-masing keluarga di Indonesia. Hasilnya, Juli Sulianti Saroso diminta Bung Hatta untuk menghentikan kampanyenya soal keluarga berencana dan menahan diri dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Jawatan Kementerian Kesehatan di Yogyakarta. Juli Sulianti Saroso terkejut mendengar perintah Hatta. Baginya, perintah itu merupakan kontradiksi yang kejam mengingat banyak ironi dalam kehidupan keluarga di Indonesia, mulai dari tingginya angka kematian bayi hingga malnutrisi. Sedangkan bagi Hatta, perintah itu masuk akal dari sisi moralitas akal sehat. Banyak reaksi penolakan yang muncul dari gagasan Juli Sulianti Saroso Yanti itu. Terlebih, ketika muncul berita di Koran Kedaulatan Rakyat, KR, 16 Agustus 1952, yang merupakan hasil wawancara dengannya. Judul berita itu, Before King's Politik Perlu di Indonesia, Beranikah Kaum Ibu Lakukan Pembatasan Kelahiran? Dalam berita itu disebutkan, dua utusan dari Markas Besar Badan PBB untuk Urusan Anak, UNICEF, di Bangkok, Dr. Sam Kearney dan Hayward berkunjung ke Indonesia untuk membicarakan rencana peningkatan kesejahteraan ibu dan anak yang diajukan kepada UNICEF. Rencana itu diterima UNICEF. Masih dalam berita KR, menurut Juli Sulianti Saroso Yanti, Indonesia kekurangan tenaga bidan, sehingga masyarakat menggunakan tenaga dukun. Angka kematian bayi pun tinggi. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia meningkat. Sebaiknya para ibu harus berani dan mau melakukan pembatasan kelahiran, ujar Juli Sulianti Saroso Yanti. Karena pemberitaan tersebut, Gabungan Organisasi Wanita Yogyakarta, GOWI, menggelar pertemuan dengan para pemuka agama, dokter, dan bidan. Mereka menolak pembatasan kelahiran karena dianggap melanggar hak asasi manusia dengan cara membunuh bibit bayi dan bisa memperluas pelacuran serta merusak moral masyarakat. Selain itu,
Pada Oktober 1952, juga muncul penolakan dari organisasi perempuan lokal yang menggelar seminar tentang keluarga berencana dan kehamilan berencana. Seminar itu dihadiri oleh petugas pelayanan kesehatan, kelompok sekuler, organisasi keagamaan Katolik dan Islam. Keputusan seminar itu, penggunaan alat kontrasepsi ditolak dalam bentuk apapun dan alasan apapun. Reaksi penolakan bermunculan terhadap gagasan tersebut. Puncaknya, Menteri Kesehatan waktu itu dipanggil Presiden Soekarno dan diperintahkan agar tak lagi menyinggung masalah sensitif itu. Menjadi pejabat WHO dan namanya dikukuhkan menjadi nama rumah sakit selain beasiswa dari WHO, Julie Sulianti Saroso juga tercatat pernah mendapatkan beasiswa dari UNICEF. Dia mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang kesehatan masyarakat di Inggris, Skandinavia, Amerika Serikat dan Malaysia. Julie Sulianti Saroso mendapat gelar sarjana Public Health Administration dari Universitas London. Melalui bekal ilmunya itu, Julie Sulianti Saroso juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan, dan Pembasmian Penyakit Menular, P4M, Kementerian Kesehatan pada 1967. Di posisi inilah, Julie Sulianti Saroso meyakinkan Komisi Internasional WHO bahwa Indonesia bebas dari penyakit cacar yang kala itu sedang menjadi pandemi dunia. Dedikasinya di dunia kedokteran membuat namanya harum hingga keluar Indonesia. Dia tercatat pernah menjadi anggota Komite Ahli WHO untuk Kelahiran dan Kesehatan Anak 1955 sampai 1960. Kemudian pada 1971 sampai 1974, ia menjadi anggota Badan Eksekutif WHO. Pada 1973, Julie Sulianti Saroso terpilih sebagai Presiden Health Assembly atau Majelis Kesehatan Dunia yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Dengan jabatan ini, Julie Sulianti Saroso berhak menetapkan Dirjen WHO. Selama 25 tahun pertama WHO, hanya 2 perempuan terpilih sebagai Presiden Majelis Kesehatan Dunia. Rajkumari Amrit Kaur dari India, 1950, dan Julie Sulianti Saroso dari Indonesia, 1973, tulis Soaro WHO Inc., dikutip dari Historiaid. Sejak 1969 hingga 1979, Julie Sulianti Saroso juga tercatat sebagai anggota Panitia Pakar WHO untuk pengawasan internasional penyakit menular. Jasa-jasanya untuk dunia kedokteran Indonesia sangat besar. Kini, Julie Sulianti Saroso sudah tiada, dia meninggal pada 29 April 1991 malam dan dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Untuk mengenang jasa-jasanya, namanya diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi di Sunter, Jakarta Utara. Setiap kali ada wabah atau penyakit menular yang membutuhkan penanganan khusus, seperti COVID-19 yang tengah menjadi pandemi saat ini, nama Julie Sulianti Saroso selalu diingat. RSPI Profesor Dr. Julie Sulianti Saroso. Ter Julie